Jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Halo, selamat hari Minggu Kak Intongkip. Senang sekali bertemu dengan kalian. Apa kalian udah siap? Siap beribadah pada hari ini? Udah siap setelengannya? Udah siap Alkitabnya? Yuk, yang penting kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan puji Dia, praise Him in the morning. Adik-adik, kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kembali. Kami menyadari bukan karena kekuatan, kemampuan kami, tetapi semuanya anugerah dan berkat dari Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami sungguh-sungguh boleh mempersiapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong ketika kami memuji Tuhan, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan yang akan pimpin kami semuanya. Kami menyerahkan ibadah pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sama-sama menaikkan pujian The Love of Jesus, Sweet and Marvelous ya. Kita akan nyanyikan lagu ini, adik-adik silakan berdiri, kita pakai gerakan. Yuk kita nyanyikan lagu ini. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. The love of Jesus, sweet and marvelous. Oh, oh, wonderful love. Higher than the sky, He
adik-adik, kasih Yesus itu manis dan indah ya. Kasih Yesus itu tidak terukur betapa dalam, betapa besarnya kasih Tuhan. Kenapa Tuhan Yesus menderita di kayu salib? Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Mengapa Yesus mau dipakai mahkota duri? Itu karena kasihnya kepada kita sungguh besar. Kenapa dia mau melakukannya? Kita akan jawab dalam pujian ini, karena kasihnya. Saatnya kita mau mengembalikan sedikit berkat dari Tuhan lewat persembahan. Mari adik-adik siapkan uang persembahan, adik-adik bisa masukkan ke dalam celengan, atau adik-adik juga boleh mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca. Kita akan naikkan pujian lagi, karena kasih-Nya. Mengapa Yesus menderita di dera? Jadi kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai memberi persembahan ini. Tuhan tolong agar persembahan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Dan semoga pandemi ini bisa cepat berlalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Good morning Kak Imtong Kids. Hari ini Lausovera mau sharing kabar sukacita sama kalian semua. Apakah kalian sudah siap mendengarnya? Oke, bagi yang sudah siap, cari posisi yang paling nyaman untuk duduk. Terus kalian siapkan Alkitab, taruh di dekat kalian. Udah gitu, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata kalian. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada hari ini, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini, bisa mengerti Tuhan, dan terlebih lagi Tuhan, kami mau melakukan setiap firman yang Kau beritakan pada hari ini. Tuhan tolong pimpin Lausovera yang akan bercerita, supaya kata-kata yang diberikan Lausovera hanya berasal daripada Engkau saja. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause mau bercerita tentang satu peristiwa yang tak terlupakan. Tugas adik-adik di rumah, anak-anak di rumah, tolong jawab dalam hati aja deh. Menurut kalian kejadian ini atau peristiwa ini adil atau tidak ya? Nah, ceritanya ada 3 orang anak.
3 orang anak ini mereka berteman baik. Mereka suka bermain di lantai 2. Karena kelasnya memang di lantai 2. Terus pada saat dia mau turun ke lantai 1 kan harusnya naik tangga. Nah, ada satu anak yang di tengah itu dia turunnya lewat pinggiran tangga. Nah, terus dia meluncur. Karena asiknya meluncur, ternyata ada tempat sampah di ujung tangga. Dan tidak sadar dia menendang tempat sampah itu dan jatuh deh tempat sampahnya dan sampah-sampah yang ada di dalamnya pasti keluar. Ternyata pada saat kejadian itu ada guru piket. Nah, guru piketnya manggil anak-anak tersebut. Kira-kira dihukum gak ya? Dihukum. Tapi yang harus menanggung hukumannya adalah temannya yang melakukan atau yang menendang tempat sampah tadi. Nah, dari peristiwa itu menurut kalian adil tidak? Yang berbuat salah tidak dihukum. Tetapi yang ditegur dan yang dihukum yang harus mengutin sampah dari luar ke dalam tempat sampah itu adalah temannya yang bersalah. Dia harus membersihkan tempat sampah yang berserakan. Akibatnya apa? Temannya itu dipermalukan, bukan? Nah, menurut kalian peristiwa itu adil atau tidak? Nah, cerita Lause hari ini bercerita tentang adil atau tidak. Nah, adik-adik sebelum kalian mendengarkan cerita, Lause Vera mau kasih tahu. Sebetulnya segala sesuatu peristiwa itu ada batasannya. Sejauh mana kita bisa berkorban untuk orang lain, terutama kalau akibatnya itu sampai menyakitkan. Pada saat itulah kita harus berkata tidak, karena itu memang tidak adil. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita buka Matius 27 mulai dari ayat yang ke-11. Oke, hari ini Lause itu mau cerita tentang seseorang yang diperlakukan tidak adil oleh banyak orang. Seseorang yang seharusnya berkata, tidak, aku tidak melakukannya, ini tidak adil. Tetapi apa yang terjadi sebaliknya? Yang dia katakan adalah, ya, aku akan melakukannya. Dan aku senang melakukannya. Kisah ini adalah kisah Yesus. Saat Yesus selesai berdoa di Taman Getsemani. Kalian ingat apa yang terjadi setelah itu? Dia ditangkap, kemudian Yesus dibawa ke peradilan. Dibawa kemana? Ke wali negeri untuk diadili. Nah, di situ Yesus ditanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, dia hanya menjawab, engkau yang mengatakannya. Nah, adik-adik kalian tahu tempat peradilan itu tempat apa? Tempat peradilan itu adalah suatu tempat di mana para wali negeri memutuskan apakah seseorang ini telah melakukan kesalahan dan di sini diputuskan hukuman apa yang harus diterima oleh orang tersebut. Melihat kejadian itu, kalian merasakan gak sih ketidakadilan? Kalau Lause merasakan. Kenapa? Soalnya yang seharusnya itu Yesus tidak diadili di peradilan. Kenapa? Karena Yesus kan manusia yang tidak berdosa. Yesus gak bersalah kan? Tapi kita lihat apa yang selanjutnya terjadi. Ternyata di peradilan itu para imam dan guru-guru menceritakan, menuduh dusta atau kebohongan tentang Yesus. Sebetulnya kan Yesus tidak melakukan kesalahan. Tapi mendengar berbagai kebohongan yang dituduhkan atau dilontarkan kepada Yesus, menurut kalian apa jawab Yesus? Apakah Yesus akan berkata bahwa semua itu bohong? Itu tidak benar.
kita lihat ya di ayat Matius 27 ayat 15. Ternyata di ayat 15 dikatakan adik-adik bahwa Yesus hanya diam, tidak menjawab apapun. Lalu apakah Yesus gak mau membalas ya ucapan-ucapan mereka, kebohongan-kebohongan mereka? Apakah Yesus akan membiarkan mereka mengucapkan dusta tentang dirinya? Ya, ternyata Yesus diam dan tidak membalas tuduhan mereka dan membiarkan mereka berkata dusta. Adik-adik, ternyata diamnya Yesus itu membuat para wali negeri merasa bingung. Dan karena pada hari itu adalah hari raya dan kebiasaan para wali negeri itu harus membebaskan satu orang penjahat. Maka orang banyak ternyata memilih Yesus untuk tetap di penjara dan Barabas yang dibebaskan. Akhirnya Barabas pun dibebaskan. Kenapa terjadi seperti itu? Karena banyak orang memutuskan bahwa Yesus itu bersalah. Yesus itu telah melakukan hal-hal yang salah. Mereka mengatakan bahwa Yesus penjahat dan mereka ingin Yesus dihukum mati. Mendengar banyak orang berkata seperti itu, Pilatus sempat mengatakan kepada orang banyak itu, kejahatan apa yang telah Yesus lakukan? Tapi orang banyak itu hanya berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Adik-adik, pertanyaan Lause kepada kalian. Sekarang kalian tahu nggak siapa sih Yesus itu? Ya, Yesus itu anak Allah. Yesus itu tidak berdosa. Dia adalah manusia yang tidak berdosa. Dia tidak pernah berbuat satu kesalahan pun. Yesus itu nggak layak mati sebetulnya. Apakah Yesus berkuasa atas mereka yang telah menghina Yesus, yang telah menuduh dirinya? Jawabannya, iya. Yesus berkuasa dan maha kuasa. Dan sebenarnya bisa saja Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan orang banyak itu membunuhku. Yesus juga bisa berkata, tapi kenapa Yesus pada saat itu diam saja? Diamnya itu ternyata menunjukkan bahwa Yesus rela melakukannya semua. Yesus membiarkan banyak orang untuk menghukum dan menyalibkannya. Untuk apa? Ternyata Yesus harus demi menggenapi rencana Allah yang penuh kasih. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Kita lihat ya selanjutnya di Matius 27 ayat 27. Di ayat 27 ini tertulis bahwa para serdadu membawa Yesus ke gedung pengadilan. Dan seluruh pasukan mengelilingi Yesus. Kemudian apa yang dia lakukan? Mereka menanggalkan jubah Yesus dan menggantikannya dengan jubah berwarna ungu. Kemudian mereka menganyam mahkota, tapi mahkotanya berbeda dengan raja-raja. Mahkotanya mahkota duri untuk ditaruh di kepala Yesus. Dan di tangan kanannya Yesus diberikan sebatang buluh. Apa yang terjadi setelah itu adik-adik? Orang banyak itu meludahi Yesus, mengolok-olok Yesus. Kemudian sebatang buluh yang ada di tangan Yesus dia ambil dan dipakai untuk memukul kepala Yesus. Sebetulnya Yesus bisa menghentikan itu semua, bisa menghentikan mereka. Tetapi pada saat itu Yesus membiarkan mereka melakukannya. Adik-adik, apakah penderitaan Yesus hanya sampai situ? Tidak ya. Ternyata para prajurit setelah itu melepaskan jubah Yesus dan mengenakan pakaian bagaikan raja. Dengan mahkota duri, di situ Yesus dipermainkan. Melihat itu semua rasanya sedih, sakit ya adik-adik. Para prajurit tidak mengerti bahwa Yesus adalah raja. Raja termulia. Harusnya mereka tidak mempermainkan Yesus seperti itu. Tapi ternyata Yesus membiarkan mereka melakukan itu dan menimpa dirinya. Berulang kali prajurit
meludahi, memukul kepala Yesus. Sakit nggak? Pasti sakit. Karena Yesus manusia seperti kita. Dan itu pasti sangat menyakitkan, bukan? Bukankah Yesus bisa berkata kepada prajurit itu, "Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Ini tidak adil bagiku. Aku adalah Allah." Ya, Yesus adalah anak Allah. Dia bisa berkata dan menghentikan perbuatan prajurit yang meludahi dan memukulinya berkali-kali. Tapi Yesus tidak melakukannya. Dia membiarkan para prajurit itu meludahi dan memukuli dirinya. Akhirnya Yesus pun dibawa untuk disalibkan. Kemudian apa yang dilakukan para prajurit itu adik-adik? Mereka menempatkan Yesus pada sebuah salib dan memalukan kaki dan tangannya. Adik-adik, tangan ini adalah tangan yang dipakai untuk menyembuhkan banyak orang, memberikan makan beribu-ribu orang. Bahkan tangan ini juga yang mampu menenangkan badai. Dengan tangan yang sama, Yesus menyatakan kasih-Nya kepada orang berdosa. Yesus merelakan tangannya berdarah dan terluka berat. Pada saat Yesus tergantung di kayu salib, orang banyak menertawakan Yesus dan berkata, "Selamatkanlah dirimu, turunlah dari salib jika engkau memang anak Allah." Ya, Yesus memang anak Allah dan dia bisa melakukan itu semua. Yesus bisa turun dan menyelamatkan dirinya. Tapi Yesus tidak melakukannya. Dia tetap melakukan dan tetap tergantung di kayu salib. Yesus tidak turun dari salib dan tidak menyelamatkan dirinya. Yesus memilih untuk berada di salib perlahan-lahan dan penuh kesakitan. Akhirnya Yesus pun mati. Di sini kita lihat adik-adik bahwa Yesus senantiasa taat kepada perintah Allah. Bahkan sampai mati di kayu salib dan sebelumnya dia berkata, "Sudah selesai." Yesus rela mati karena Yesus sayang kepada manusia, kepada Lause, kepada adik-adik semua. Dia rela mati untuk apa? Untuk menebus manusia dari hukuman kekal. Seperti kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 13, itu tertulis, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Ya, adik-adik, itulah peristiwa Yesus disalib. Sekarang, dari peristiwa itu, kita tahu bahwa itu semua adalah rancangan Allah. Bahkan rancangan Allah sebelum Yesus lahir. Ini semua sudah tertulis di dalam kitab Yesaya. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengarkan cerita atau kisah Tuhan Yesus. Peristiwa disalibnya Tuhan Yesus adalah rancangan atau rencana Allah. Bahkan sebelum Yesus lahir, ini semua sudah dituliskan di dalam Alkitab. Kita baca sama-sama yuk. Kita buka di dalam Yesaya 54. Yesaya itu ada di Perjanjian Lama. Kita buka Yesaya 54 ayat 4. Kemudian kita lihat juga Yesaya 53 ayat 5. Dan yang terakhir Yesaya 53 ayat 7. Kita buka dulu yang 54 ayat 4 ya. Di situ dikatakan bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita buka lagi 53 ayat 5, kita baca sama-sama. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Kemudian di ayat
Di pasal 53 ayat 7 dikatakan juga dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. 3 ayat itu sedang berbicara tentang penyalipan Tuhan Yesus, tentang kematian Tuhan Yesus. Itu artinya Allah telah merencanakan segala sesuatu yang akan terjadi. Bukan prajurit, bukan imam yang membuat penyalipan Yesus. Tetapi Allah sendiri yang merencanakan untuk menyelamatkan manusia. Allah berkuasa adik-adik untuk kehidupan kita, kehidupan manusia. Nah, adik-adik, anak-anak, setelah kalian melihat penderitaan Yesus yang tadi kita lihat untuk menyelamatkan kita semua, manusia yang berdosa dari hukuman kekal, apakah kalian masih akan tetap main-main pada saat ibadah untuk memuji Tuhan? Apakah kalian masih mau malas berdoa? Atau apakah kalian masih mau seenaknya aja belajar? Apalagi sekarang lagi online. Jangan ya adik-adik, jangan ya anak-anak, mulai sekarang lakukanlah yang benar. Lakukanlah yang baik. Lakukan yang baik saat ibadah, lakukan yang baik juga saat kalian sekolah. Karena Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi kita harus melakukan yang benar. Seperti di dalam ayat hafalan kita hari ini, di dalam Roma 5 ayat 8. Kita buka sama-sama juga ya, Roma 5 ayat 8. Kita buka ayatnya, kita baca sama-sama. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sudah? Sekarang Lausa mau kasih tahu judul firman Tuhan hari ini, yaitu Yesus menyerahkan nyawanya bagi orang berdosa. Bahannya diambil dari Matius 27 ayat 11-54 dan ayat hafalan hari ini adalah Roma 5 ayat 8. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih yang telah Kau berikan dan nyatakan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mencintai Engkau. Ajar kami Tuhan untuk selalu mentaati setiap perintah-Mu. Mulai saat ini Tuhan, kami tidak mau main-main lagi pada saat ibadah. Kami mau rajin untuk berdoa. Lebih lagi Tuhan, kami juga mau memberitakan kabar sukacita ini kepada teman sekitar kami. Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang terus memimpin kehidupan kami dan juga keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di minggu depan. Adik-adik, kasih Tuhan itu tak terukur, ya, betapa besarnya, betapa dalamnya. Kasih Tuhan tidak terukur, Dia telah menggantikan kita di atas kayu salib. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau curahkan darah-Mu
menerima berkat Tuhan melalui doa hambanya. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Adik-adik, jadikanlah Yesus sebagai sahabat kita semua. Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Kita akan nyanyikan pujian, Yesus Sahabatku. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. The Lord lift his countenance upon